Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fluida dinamis. Fluida itu zat yang bisa mengalir. Dinamis itu bergerak gitu. Berubah gitu ya. Jadi alirannya berubah. Ini adalah materi terakhir dari semester ganjil. Kita akan memahami beberapa hal untuk berkaitan dengan pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan kaitan kecepatan aliran dengan luas penampang, menjelaskan hubungan antara kecepatan aliar dan tekanan fluida, menjelaskan tentang penerapan kontinuitas dan Bernoulli, kemudian menerapkan persamaan kontinuitas, menganalisis hukum Bernoulli dalam teknologi yang berkaitan dengan pesawat terbang, venturimeter, serta tabung pitot. Venturimeter dan tabung pitot ini alat-alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan fluida. Kemudian yang terakhir, ini karena pandemi kita nggak bisa melakukan percobaannya. Selanjutnya saja, pendahuluan. Ini kita salah satu penerapan dari fluida dinamis itu pesawat terbang. Salah satu komponen dari pesawat terbang itu adalah mesinnya dan sayap. Salah dua berarti ya. Mesin itu untuk menghasilkan kelajuan, kecepatan. Nah, kecepatan itu akan dipisah oleh sayap. Ada kecepatan angin di bagian atas dan di bagian bawah. Kelajuan di bagian atas akan didesain lebih besar daripada di bagian bawah. Nanti kita akan jelaskan di bagian pesawat itu akan lebih detail. Nah, tujuannya apa? Kenapa kecepatan di atas lebih besar daripada di bawah? Supaya tekanan di bawah itu lebih besar daripada atas. Nah, tekanan di bawah besar nanti mendorong sayap, mendorong pesawat menjadi naik gitu ya. Ini dorongan ke atas gitu ya. Ini lebih besar daripada yang dari dari atas itu lebih kecil daripada dari bawah. Dari bawah lebih besar. Akan pesawatnya itu akan naik. Itu akibat perbedaan kecepatan di atas sama di bawah. Oke, selanjutnya kita kontinuitas. Ini kita bahas yang sederhana. Ada mungkin kita pernah bermain ya selang saat besar, ini saat besar sama saat dipencet. Besar belum dipencet itu kan luasnya masih utuh gitu, masih lebar. Kalau dipencet luasnya akan mengecil. Mungkin kita berpikir kalau kita gunakan untuk mengisi baskom, katakanlah baskom gitu ya, mungkin akan lebih cepat yang eh, selangnya dipencet karena mancrotnya aliran airnya itu kan cepat itu. Tapi sebenarnya itu sama saja. Karena kalau misalkan dipencet luasnya kecil, maka ini airnya yang keluar itu sedikit, tapi kecepatannya tinggi. Kalau dia tuh utuh, luasnya besar, tapi alirannya nggak begitu cepat. Nah, ada pembahasan tuh kontinuitas, sifat kontinu, yaitu debit air yang masuk maupun yang keluar akan selalu sama, tidak bergantung pada luas. Jika mesinnya sama, ini mesinnya sama, pompa mesinnya sama. G itu debit, volume per waktu. Kemudian dalam bentuk yang lain kita akan bahas nanti. Kita bahasnya ini ketika penampangnya kecil ke penampang besar. Maka kecepatannya akan berbeda. Kecepatan di penampang kecil V1, kecepatan di penampang besar V2. Penjelasannya seperti ini. Ketika aliran fluida melalui penampang yang lebih luas itu A2, ke yang lebih sempit dipertahankan laminar. Laminar itu lurus gitu ya. Tidak ada gesekan pada dinding-dinding pipa gitu. Jadi anggapannya begitu. Maka perpindahan fluida itu delta X V kali T. Ini persamaan GLBB ya. Nanti X2-nya gitu juga V2 kali delta T. Massa fluida kita bisa cari rho dikali V. Volume. Volume itu luas alas kali jarak. Luas alas kali jarak. Jaraknya V kali T. Makanya ini A1 V1 kali delta T. M2-nya rho A2 V2 kali delta T. Fluida tidak kompresibel. Tidak kompresibel itu misalkan nih wadah nih. Ada air penuh misalkan. Kemudian ditutupnya ini saya tekan. Ditutupnya saya tekan. Kan air yang awalnya katakanlah 1 liter kan nggak mungkin ngempis menjadi setengah liter. Kan nggak mungkin. Itu namanya tuh tidak kompresibel. Volumenya tidak berubah karena tekanan. Sehingga massa fluida yang melalui penampang 1 dalam waktu T sama dengan massa fluida yang melalui penampang 2. Kita tuliskan persamaannya M1 sama dengan M2.
kita masukin persamaan yang sudah didapat, kita dapatkan nih A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini juga persamaan debit, itu ya, debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Debit boleh dalam bentuk Q, V per T atau A kali V. Contoh soal, seorang petugas SPBU sedang melayani pembelian bensin. Mesin SPBU mampu menghasilkan bensin 3,2 kali 10⁻³ meter pangkat 3 tiap detik. Luas penampangnya 16 cm kuadrat. Hitung laju bensin, laju itu V. Kita pakai rumus debit yang A kali V. Kita dapatkan V. Q-nya kita jadikan meter, A luasnya kita jadikan meter, kita dapatkan V-nya 2 meter per sekon. B, untuk memenuhi tangki truk yang memiliki volume, ini kita ganti 64 gitu ya, biar angkanya enak. 64 liter, berapa waktunya? Kita pakai rumus Q sama dengan V per T. T-nya adalah V per Q. Volumenya 64 liter jadikan meter. 64 kali 10⁻³ Q-nya kita jadikan, sudah dalam bentuk meter, kita dapatkan 20 sekon. Sebuah pipa PDAM, salah satu bagiannya berdiameter 20 dan bagian lainnya 10 cm. Ini ada perubahan diameter, awalnya besar menjadi kecil gitu ya. Pipanya mengecil. Oke. Jika laju aliran air di bagian pipa besar 30, yang V1 ini 30. V1-nya 30. Maka laju aliran air di bagian pipa yang lebih kecil ya. Ini kita persamaan kontinuitas yang ini nih. Kita cari A-nya dulu. PR kuadrat. Kita dapatkan 100 pi. 25 pi cm, biar cm nggak apa-apa karena sama itu bisa dicorek. B-nya bisa dicorek. 25 dengan 100 kita corek. Tinggal 4 kali 30, 120. Kita dapatkan 120. Ini harusnya satuannya cm per sekon, gitu ya, cm per sekon. Cm per sekon satuannya. Oke, itu contoh soalnya. Nah, ini soal-soalnya buat besok.